Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam pembelajaran tematik tema yang ketiga, makanan sehat. Hari ini Jumat 24 September 2021. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, segar, dan penuh sukacita untuk memulai pembelajaran tematik pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menghadirkan Tuhan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu atas rahmat yang berlimpah yang Kau berikan pada kami. Kami juga bersyukur atas istirahat malam tadi, sehingga kami semua dapat bangun kembali dengan badan yang sehat, segar, dan siap mengikuti pembelajaran. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, sertai kami dalam pembelajaran pagi ini, agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Singkirkan segala sesuatu yang akan mengganggu proses kami dalam mengikuti pembelajaran. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, supaya kita bersemangat, anak-anak, mari kita petikkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Baik, anak-anak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melihat kompetensi dasarnya. Nah, kita akan mempelajari dua muatan, yaitu bahasa Indonesia KD 3.4, KD 4.4, kemudian muatan pelajaran SBDB KD 3.3 dan KD 4.3. Tidak usah Ibu sebutkan ya, supaya lebih menghemat waktu. Baik, adapun indikatornya, yang pertama, memahami arti kata kunci. Kemudian yang kedua, memahami ciri-ciri kata kunci, menyebutkan di mana iklan media cetak itu dimuat, menjelaskan di mana iklan media elektronik disiarkan atau disebarkan, menjelaskan ciri iklan media cetak, menjelaskan ciri iklan media elektronik, menjelaskan unsur-unsur iklan, menjelaskan yang dimaksud dengan pola lantai, menjelaskan dua jenis pola lantai, dan menjelaskan makna pola lantai. Kemudian tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan arti kata kunci dengan benar. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri kata kunci dengan benar. Siswa dapat menyebutkan di mana iklan media cetak itu dimuat. Siswa dapat menjelaskan di mana iklan media elektronik disiarkan atau disebarkan. Siswa dapat menjelaskan ciri iklan media cetak. Siswa dapat menjelaskan ciri iklan media elektronik. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur iklan. Siswa dapat menjelaskan yang dimaksud dengan pola lantai. Siswa dapat menjelaskan dua jenis pola lantai. Dan siswa dapat menjelaskan makna pola lantai. Agak banyak ya anak-anak ya. Tidak apa-apa. Baik anak-anak. Ibu punya bacaan. Mari kita baca dialog ini. Nanti isinya apa kalian perhatikan. Dialog ini antara Dayu, Edo, dan Siti. Dengarkan ya. Wah, sedapnya sarapanku hari ini.
sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut, terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, ini anak-anak dialog 3 orang anak yang membicarakan tentang makanan dan terkait dengan iklan, ya. Baik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Nah, sekarang amati iklan berikut ini ya. Nah, ini iklan yang pertama. Ini iklan yang kedua. Dan ini iklan yang ketiga. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, kalian tadi sudah mengamati iklan. Coba ya, tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, ini ada tabel, ini gambarnya. Perhatikan di sini nih ada tulisannya kan? Nah, tulisannya apa ini? Ya, semua melihat kan? Tulisannya adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar iklan yang kedua, tulisannya apa? Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ini persis ya dari iklan ini ya, kata-katanya ya. Kemudian ini iklan yang ketiga, apa? Tulisannya, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Ini ketiga iklan, lalu tulisan apa yang dalam iklan itu sudah kita sebutkan. Nah, berdasarkan tulisan iklan tersebut, mari kita melihat peta pikiran. Nah, kita akan mempelajari tentang kata kunci, ya. Kata kunci berdasarkan iklan yang kita
lihat tadi. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nah, kata kunci ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Frase itu kelompok kata ya. Kemudian yang kedua, mengandung kata unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik informasi dari sebuah bacaan. Ini ciri-ciri dari kata kunci. Nah, dari iklan yang kalian lihat tadi, ada 3 iklan tadi, kata kuncinya apa? Nah, kata kuncinya dalam iklan tersebut adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Diperhatikan gambarnya adalah buah-buahan dan sayuran, bagaimana anak mengkonsumsi buah-buahan itu, lalu buah-buahan dan sayuran dalam bentuk hati ya. Nah, kata kuncinya adalah makanan, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Itu yang disampaikan. Nah, mengapa memilih kata kunci tersebut? Karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Jadi, apa yang mau disampaikan, informasi apa yang disampaikan itu tentang makanan sehat dan bergizi. Maka itulah kata kuncinya. Paham ya? Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita sering menjumpai iklan itu di media cetak maupun elektronik. Nah, kita membicarakan tentang iklan layanan masyarakat, ya. Iklan itu kan macam-macam. Nah, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi ajakan atau imbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh sebuah lembaga atau instansi dan ditujukan kepada masyarakat umum. Nah, iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersil. Non-komersil ini artinya tidak untuk diperjualbelikan, ya. Jadi kalau iklan layanan masyarakat ini memang berupa ajakan atau imbauan, ya, kepada masyarakat luas, kepada masyarakat umum. Nah, tujuannya apa dibuat iklan layanan masyarakat ini? Mengajak atau mengimbau masyarakat untuk melaksanakan ajakan atau imbauan yang terdapat pada isi iklan. Nah, Ibu punya contohnya iklan layanan masyarakat. Nah, ini contohnya ya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas. Germas itu apa? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Apa caranya? Ini ada makanan dengan gizi yang seimbang, ya. Rajin olahraga, istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, gunakan masker, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa berdoa. Nah, ini contoh iklan layanan masyarakat, ya. Jadi ada ajakan, ada himbauan. Nah, yang kedua, ini tentang vaksinasi COVID-19 difasilitasi oleh pelayanan kesehatan. Di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, ini contoh iklan layanan masyarakat. Nah, kemudian ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Jenis iklan berdasarkan isinya ada iklan penawaran,
atau iklan niaga, iklan pengumuman atau pemberitahuan, dan iklan permintaan. Nah, seperti apa contohnya? Ibu akan tunjukkan. Nah, ini adalah iklan penawaran ya. Ini memang menyebutkan produk tertentu supaya ini bukan bermaksud Ibu beriklan di sini ya, tapi ini Ibu memberikan contoh seperti ini iklan penawaran. Jadi dia menawarkan produk ya. Penawaran itu bisa produk, bisa jasa ya. Kemudian yang kedua ini iklan pengumuman atau pemberitahuan. Ini jelas sekali ya, ada tulisannya pengumuman atau pemberitahuan. Nah ini misalnya berita duka cita ya, banyak ini kalian akan temui di koran-koran ya. Nah kemudian iklan permintaan. Nah ini dibutuhkan segera. Nah ini kan permintaan. Nah ini juga ya lowongan pekerjaan sebagai pramugari ya dari suatu maskapai. Ini juga contoh iklan permintaan. Jadi berdasarkan isinya ada 3 jenis iklan ini dan Ibu berikan contoh-contohnya. Kemudian jenis iklan berdasarkan media penyampaiannya. Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah jenis iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Iklan ini biasanya terdapat pada media koran, selebaran, majalah, poster, stiker, dan lain-lain. Nah, contoh iklan media cetak ya, memang semuanya menunjukkan produk-produk yang kalian kenal. Ya, ini produk minuman, ini produk sabun, lalu ini toko buku, ya. Kemudian ini menjual tanah dengan ukurannya, lalu siapa yang harus dihubungi. Kemudian ini iklan baris, ya. Ini menawarkan juga, ya. Kemudian ini iklan barang yang ditawarkan ya, penawaran. Oke, ini contoh iklan media cetak. Kemudian berikutnya iklan media elektronik, yaitu jenis iklan atau reklame yang dipublikasikan sampai belibet, disiarkan atau disebarkan melalui media-media elektronik seperti televisi, radio, atau internet. Iklan yang disebarkan melalui televisi biasanya berbentuk audiovisual, jadi bisa didengarkan, bisa dilihat, itu audiovisual ya. Ini contohnya iklan media elektronik. Ini kalau kalian perhatikan, ini yang ada kalau di Bengkulu ini ada di simpang 5 itu cukup besar ya billboardnya. Nah ini biasanya seperti televisi tapi besar sekali, kemudian ditayangkan di situ. Lalu ini semua tahu ya, ini sedang menonton iklan di televisi ya. Kalau radio kalian paham, internet bisa kita lihat melalui handphone, melalui laptop ya kan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada perbedaan antara ciri bahasa iklan media cetak maupun iklan elektronik. Kalau iklan media cetak, penulisannya dibatasi kolom dan halaman. Ya, ada kolom, ada halaman. Kemudian bahasa yang digunakan cenderung formal, lalu disampaikan secara tertulis. Nah, kalau iklan elektronik, penulisannya dibatasi oleh detik, menit, atau jam. Jadi kalau kalian perhatikan, ketika melihat di YouTube itu kan selalu ada iklannya di situ ya. Itu berapa menit itu ada harganya tersendiri ya. Kemudian bahasa yang digunakan itu formal dan juga non formal, bahasa tutur ya. Kemudian
disampaikan secara langsung dalam bentuk dialog atau percakapan. Ini kalau di media elektronik, ya. Berikutnya adalah setiap iklan pasti mengandung unsur-unsur iklan, ya. Unsur-unsur iklan itu apa saja? Yang pertama, kalimat iklan harus menarik dan jelas. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca, menggunakan warna gambar dan tulisan yang kontras. Gambar yang digunakan mewakili isi iklan. Informasi yang ingin disampaikan harus jelas, ya. Baik anak-anak, kita sekarang beralih ke mobile SPDB, ya. Kita akan lanjut dengan pola lantai. Nah, anak-anak, materi untuk pola lantai ini nanti kalian bisa buka di YouTube kalau ingin tahu, tapi Ibu sudah masukkan, ya, dalam PowerPoint ini. Nah, pola lantai itu apa? Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh penari saat melakukan tari, ya. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan tari. Nah, pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, ya. Misalnya orang itu menari sendirian, bisa berpasangan, bisa juga berkelompok. Nah, terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Nah, satu pola lantai garis lurus itu dapat dikembangkan menjadi pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, segi 4, segi 5, dan segitiga. Itu pola lantai garis lurus. Nah, ini ada gambarnya, ya. Yang titik-titik ini anggaplah sebagai penarinya. Nah, ini pola lantai garis lurus, ya. Garis pola lantai lurus ke samping atau disebut horizontal. Kemudian ini namanya pola lantai lurus ke depan atau vertikal. Ini pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, para penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Lalu ini pola lantai zigzag adalah pola lantai yang berliku-liku. Nah, yang kedua, pola lantai garis melengkung. Nah, ini dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan angka 8. Nah, ini tidak semuanya, ya, contohnya ini, ya. Nah, ini pola lantai lingkaran. Lalu ini lengkung ke belakang, ini lengkung ke depan. Nah, ini ada beberapa contoh tari kreasi daerah beserta pola lantainya. Nah, ini tari Yospen dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cengkodan dari Bali. Ini menggunakan pola lantai vertikal atau lurus, ya. Penarinya membentuk garis vertikal. Kemudian ini ada gambar tari kipas dari Sulawesi Selatan. Pola lantainya melingkar. Ini tari topeng, ya. Pola lantai segi 5. Ini tari ludiro dari Madura, lurus ke samping. Nah, kemudian ini ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan,
pola lantainya melengkung ke depan. Kemudian ini tari piring dari Sumatera Barat, itu segi 4. Bisa jadi dalam polanya itu tidak hanya satu pola ya, bisa jadi lengkung ke depan, bisa lengkung ke belakang ya. Hanya yang ditunjukkan ini pas pola lantainya segi 4. Lalu ini tari saman, garis horizontal. Ini lengkung ke depan tapi bentuknya kok berbeda dengan ini ya. Oke. Ini tari sekapur sirih dari Bengkulu. Nah, ternyata pola lantai itu ada maknanya anak-anak ya. Garis lurus itu memberi kesan lembut. Kemudian garis mendatar memberi kesan istirahat. Garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis. Garis diagonal memberikan kesan kuat. Nah, ini ya, anak-anak. Oke, lalu ini tugas ya, karena kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan yang lumayan banyak. Ada tugas untuk menjawab pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Silahkan dijawab ya. Semua ada dalam materi ya. Kemudian seperti biasa dikumpulkan, dikirim, batas waktu pukul 22. Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak, tolong tugas itu diusahakan setiap ada tugas itu dikumpulkan. Minimal keesokan harinya supaya tidak menumpuk. Bagi anak-anak yang masih mempunyai hutang-hutang tugas, tolong dikirim nak. Jangan ditunggu sampai banyak, ya, akan memberatkan diri kalian sendiri. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita, ya. Kita akan tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan, semoga apa yang sudah dijelaskan Ibu Guru kami dapat kami terima dengan baik. Kami dapat mengerjakan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini anak-anak. Jumpa kembali pada PJJ pembelajaran selanjutnya.